Yang sambil menunggu jadwal saya siaran berikutnya, saya akan live lagi. Topik saya kalau kemarin kan mengenai Dewan Kesenian ya, mengenai sejarawan Kota Probolinggo. Nah, aku ada yang lupa nih, sempat bilang juga sama Mami mengenai kasus penulis fenomenal Kota Probolinggo itu bagaimana. Tuh, kita kayaknya perlu untuk membicarakannya juga. Karena ini tuh sejak September 2019 dan sampai sekarang masih masih menjadi buronan lah katakanlah gitu. Belum ada selesai, nggak ada kepastian baik dari koran yang memuat Radar dan dari penulisnya. Nah, disclaimer dulu ini sebelum dijelaskan lebih lanjut. Makasih Bu. Disclaimer dulu nih sebelum dijelaskan lebih lanjut. Jadi tujuan kita membahas ini itu upaya apa sih? Kan ini sama kayak pencurian ya seperti itu. Tapi kalau pencurian fisik kan ini. Tapi kalau pencurian haki, kekayaan intelektual, kenapa dia kok sulit banget untuk dijerat seperti itu? Seperti apa? Aku menunggu teman aku. Ini rupanya teman aku belum bergabung ya, belum live ya dia ya. Coba kita lihat. Teman aku belum live. Yang mau aku ngajak omong, hai Jafran, aduh aku lupa namanya. Aku biasa manggil kamu siapa sih, aku lupa namanya. Lupa aku namanya. Zain. KTB online. Enggak apa-apa. KTB aku mau pinjam komputer itu sebentar, lihat halaman YouTube yang kemarin terbuka. Itu Semen ambil dulu aja. Ini yang mana? HP-nya Semen yang live. Oh. Nah, nanti aku yang coba. Oh ini. Iya, aku lagi siaran nih, temen aku sudah join wave. Aku coba untuk terima ya. Pinjam ya Kak, pinjam Kak. Oh ini YouTube-nya KTB. Enggak, itu YouTube-nya radio. Mbak Devi Zain. Hi Mi, how are you today? I'm good. Habis kurang istirahat berapa hari sih? Ya, bentar ini gimana ya cara memberdirikan? Bentar aku harus pakai pegangan nih. Karena ini kemarin Dev komplain. Itu wajah kamu kok besar banget gitu. Jadi aku agak mundur ya sekarang ya, biar tidak menimbulkan besar ya. Ini aku udah tirus. Iya, tirus. Ini aku bilang gini ke Dev kemarin, ya mau gimana lagi ya, ini anugerah Tuhan, semua diciptakan serba besar gitu. betul. Yang penting sehat ya. Ya amin. Zain, yang di belakang aku tuh namanya Mbak Devi. Gitu. Aku menyapa ya. Rani, selamat siang. Nah, kita ke topik yang aku lempar kemarin itu. Kalau kemarin kita mengunggah topik soal sejarawan fenomenal kota, tapi rupanya tidak hanya sejarawan ya yang fenomenal. Kota kita juga punya penulis yang amat sangat fenomenal sekali. Bentar. Penulis fenomenal nih siapa ya? Kayaknya aku ada beberapa teman-teman tuh yang namanya sudah dikenal di luar. Bukti fisik bukunya ada, ya kan? Termasuk yang kemarin kita bahas itu paling tidak punya loh bukti fisik dia bikin buku, ya kan? Ya. Tapi ini beneran loh dibilang oleh Ihwa Media Book kalau namanya sengaja saya sebut karena bagi saya gini. Kenapa kalau misalkan tindakan kriminal yang lain, pelanggaran yang lain gitu ya, itu kok bisa gampangnya dijerat
oleh pasal. Sedangkan yang satu ini piracy is against the law kan? Iya, Ya benar. kan? Memplagiat karya seseorang itu kan tindakan melawan hukum. Tapi sampai Iya, sekarang masih. santai-santai aja gitu loh. Bahkan saya sempat tanya ke salah satu korban yang diplagiat, gimana? Sudah ada kelanjutan berita? Nggak ada sampai saat ini, baik dari pihak pemuat maupun dari si orang yang memplagiat, gak ada informasi sama sekali, seakan lenyap gitu loh. Bingung Kayak kan? close gitu langsung. Iya, case close. Jadi berdasarkan informasi Ihwa Media Book, Khairul Azam El Maliki ini adalah seorang novelis, penyair ya kan, novelis, penyair, sastrawan, budayawan, peneliti sosial, pegiat teater muda, gitu ya, pegiat teater muda sekaligus. Usianya di 2012 itu 25, berarti sekarang tinggal nambahkan sendiri. Ya. Yang Probolinggo tapi tidak berkarya di Probolinggo. Banyak loh yang kayak gitu sebenarnya ya. Iya. Tapi ada kelihatan karyanya. Iya, kelihatan. Dan karyanya diakui gitu loh. Namun karyanya akan mengguncang Probolinggo. Iya. Tapi Sekarang beneran aja sudah. Tapi beneran mengguncang kan ya? Beneran mengguncang. Terakhir korbannya teman sendiri juga. Itu di September 2019. Ketika akhirnya kita rame lagi. Anak ini membajak karya Rizda Nurwidia. Ya. Yang angsa kertas atau kalau saya tidak salah judulnya seperti itu. Iya. Nah, Judulnya hanya diganti judulnya saja. Iya benar, diganti judulnya saja. Ini kalau menurut pendapat Mami gimana Mi? Ayo kita ngobrolin ini. Ini topik yang menarik banget nih. Ini omong-omong dia berulah lagi atau gimana sih? Kok tumben jadi pembahasan kita sekarang nih? Enggak, sebenarnya enggak berulah lagi. Justru karena dia seakan lenyap dari peredaran dan handphonenya baru aku coba telepon lagi gitu kan. Lenyap kan. Jadi Anda dihubungkan ke telepon lain kayak gitu. Menghilang sudah gitu. Oke. Ya. Nggak bisa bergerak bebas dia sudah ya dengan nomor itu. Iya. Ke lockdown. Lockdown dengan sendirinya. Apa ya? Kalau aku bilang karena sepertinya kan ini bukan pertama kali dia melakukan plagiasi seperti itu. Jadi korbannya ternyata banyak juga. Iya. Dan di Dewan Kesenian nama dia ternyata beberapa tahun sebelumnya cukup terkenal juga. Lagi-lagi kena ke Dewan Kesenian ini. Jadi imbas ya. Kan yang di rumah belum tahu. Yang lain belum tahu. Kalau yang di Dewan Kesenian ceritanya gimana? Kalau yang di Dewan Kesenian itu awalnya kalau kurang lebih begini, aku takut salah mengungkapkan ya, tapi yang pasti dia pernah diberi tempat karena nggak ada tempat tinggal atau gimana ya. Di kampung dia seni ya? Iya, di kampung seni juga, kemudian di gedung kesenian yang sekarang waktu awal-awal masih ya. Dia sering nimbrung di situ, tidur di situ dan sebagainya gitu. Kemudian dia bikin proposal. Iya. Itu enggak ceritanya bisa bikin proposal, kemudian dapat stempel juga. Padahal kan yang tahu itu kan hanya pengurus Dewan Kesenian toh. Benar. Berarti dia mati untuk mengambil stempel itu, diajukannya proposal itu pada waktu itu ke wali kota sebelumnya kalau nggak salah. Iya. Dan itu sakti ya. Iya. Nah, ketika tahu kan wali kota akhirnya menghubungi ketua dewan tuh. Ketika tahu gimana? Waktu itu ya jelas kaget karena waktu ditanyain gimana soal persiapan dan segala macam. Nah, ketua Dewan Keseniannya malah bingung. Persiapan apa ya? Terus akhirnya nanya ke pengurus semua.
proposal apa yang masuk, dicek, setelah dicek loh, kok bisa ada proposal seperti ini, lolos pula gitu kan, dicarilah pelakunya kira-kira siapa. Nah, bisa dipastikan pokoknya penelusuran dari teman-teman pengurus dan juga mungkin karena itu juga akhirnya dia dipersilahkan angkat kaki, nggak pernah menyentuh lagi ke Dewan Kesenian. Gitu. Jadi tapi nggak berlanjut ke kasus hukum sih sebenarnya, karena ya masih ada pemaafan ya. Tidak ada uang atau apapun kan yang terlibat di situ. Jadi hanya sebatas proposal kegiatan yang kebetulan ternyata disetujui. Dana juga mungkin kan belum turun, belum apa-apa gitu, hanya sebatas persetujuan aja, ditanya kesiapan. Tapi ya itu tadi nggak ada kelanjutan untuk ke tingkat hukum gitu. Itu untuk kegiatan yang di Dewan Kesenian. Ya sebelumnya memang sempat juga dia itu jadi narasumber workshop menulis di salah satu komunitas menulis di Probolinggo, dan untungnya itu komunitas kita. Iya. Syukurlah bukan kita. Aku dikasih tahu itu FLP kota sempat kecolongan gitu ya. Dia jadi narasumber ya. Saya pinjam ya Kak. Dan sampai nanya, pengurus di Dewan Kesenian itu ada yang mendampingi dia. Saya tanya, emangnya nggak merasa sesuatu yang aneh ketika dia menyampaikan informasi, menyampaikan pelatihan? Itu kan kalau orang yang memang profesional kan berbeda cara penyampaiannya. Iya. Temen ini bilang, iya sih, aku merasa aneh, tapi kok tumben, sementara si temen ini termasuk orang yang cukup kritis sebenarnya. Kok tumben nggak ada sanggahan atau gimana gitu kan? Ya karena itu bukan forum saya, dan itu aku kan hanya sebatas menemani gitu. Oke lah. Cuman sampai mungkin ini ya kena guna-guna mungkin. Mungkin dia nggak nepuk balik gitu. Itu saktinya sosok satu ini. Siapa sih panggilan ininya? Azam atau kalau nggak salah. Kok bagus banget Azam. Mas Azam. Ini kayak ke cerita-cerita. Tapi kalau namanya, aku rasa itu dia juga kayak model plagiat ya. Nama pena kayak Adam Eldimski itu kan kayak novel Adam Elsirasi, kayak model-modelnya Habibur Rahman Elsirasi waktu Ayat-Ayat Cinta kan. Habibur Rahman Elsirasi itu dia bilang dia salah satu alumni workshop menulis di Habibur Rahman Elsirasi. Jadi mungkin mencatut nama-nama besar itu tengahnya mungkin balik lagi, kita ini kan kadang-kadang mudah sekali melihat figur itu karena pernah deket sama ini ya, pernah tahu ya. Nah kita terlalu excited carpe diem ya. Jadi akhirnya mungkin ini berarti bagus, ini bisa nih jadi narasumber kita tanpa di cross check lebih jauh. Karena kalau memang dia penulis kan harusnya dia punya bukti. Memang katanya dia di mana, Mataram atau di mana ya sebelumnya kalau nggak salah. Iya, benar, dia pernah berkiprah. Tapi ketika ditanya, setidaknya penulis pribadi itu punya bukunya sendiri ya kan. Iya. Kamu misalkan aku walaupun cuma antologi, aku nyimpen satu ya untuk bukti gitu. Bukti terbit lah ya. Itu kan bukti perjalanan kita kan. Ditanya, loh buku di mana? Ya di sana semua. Masa nggak ada yang dibawa ke Probolinggo, kan kamu sekarang sudah di Probolinggo gitu. Benar. Kan dia bilang nggak sempet atau apalah ya seperti itu. Akhirnya kan sebenarnya itu sudah tanda tanya gitu, kenapa kok bisa seorang penulis nggak punya anaknya, nggak dibawa kan, karya itu kan kayak anaknya sendiri ya, anak rohani gitu kan ya. Ya. Iya, itu yang kalau misalkan teman kita di Dewan Kesenian sampai tertipu, mungkin karena ini ya, satu, akses dia terhadap dunia menulis karena beda dunianya gitu ya. Betul. Misalkan kawan kita di dunia teater, kawan kita di dunia ini kurang mengenali. Tapi yang saya heran kan, ini kok bisa sampai koran-koran ini kecolongan gitu loh. Kan
Nah, Kan nggak hanya satu ya, nggak hanya satu loh korannya ini, banyak koran ternyata ketika dibeber nih kecolongan. Iya. berarti itu PR besar. PR besar buat apa ya, redakturnya kali ya. Iya, Ya kan? Yang yang penting karya-karya untuk masuk, PR besar. Memang kita tidak bisa apa ya, pekerjaan redaktur itu enggak gampang. Kita Iya. memang harus punya referensi bacaan yang cukup Benar. gitu. Tapi mungkin kalau sekarang salah satu yang jadi PR besar itu adalah bagaimana kita bisa tahu karya ini asli milik si A misalkan dan belum pernah dipublikasikan. Kan memang ada yang media yang dipublikasikan di tempat lain, di sini juga boleh gitu. Ada yang seperti itu, ada yang memang nggak bisa kalau sudah di Eksklusif media gitu ya. lain ya, di media lain ya sudah di media lain, yang masuk ke sini adalah karya yang baru. Tapi ya untuk menyikapi ini ya, ini kayaknya PR besar ya, karena kalau apa novel mungkin masih mudah ditelusuri, Iya. ya kan? Iya. Tapi cerpen, nah ini memang yang agak susah. Jadi memang harus butuh seorang redaktur atau tim di media itu yang memang khusus untuk ini ya. Paling nggak banyak referensi bacaannya. Perlu gitu. nggak Mia? Mungkin. Perlu nggak sih ada bank data gitu ya yang yang kayak dulu mungkin HB Yasin ya, yang misalnya pengarsipan itu ya. Kalau sekarang mungkin kita terbantu sama salah satu akun Facebook namanya Cerpen Kompas Minggu seperti itu. Dia tidak hanya mengarsipkan koran cerpen-cerpen yang dimuat di Kompas, tapi juga yang dimuat di harian-harian lain. Nah kan dia ketahuannya juga dari situ, gitu kan ya? Iya, benar. Kalau mau plagiat ketahuan dari situ. Iya, memang itu yang sangat memungkinkan untuk bisa membantu media sekarang ini gitu loh, untuk mengontrol naskah-naskah yang masuk, ya kan? Ya. Soalnya memang yang paling riskan untuk ditiru itu cerpen, puisi gitu untuk di media. Kalau untuk novel kita masih bisa search ya, tapi kalau untuk novel indie mungkin yang agak tinggal ditanya aja penerbitnya penerbit mana kan gitu. Bener-bener kan novel ada ISBN gitu kan, dia bisa ke-track dari ISBN kan. Benar. Kalau cerpen yang susah itu memang yang di media-media ini biar gak kecolongan lagi. Sebelumnya kalau di Probolinggo nih entah ini keberapa kali ya, mudah-mudahan ini kemarin pertama dan terakhir kalinya, mudah-mudahan jangan lagi. Malu Iya bener, kalau jadi berita besar fenomenal loh ini. Iya fenomenal loh, seluruh Indonesia akhirnya kesorotnya ke Probolinggo dan akhirnya ke siapa ini yang di Probolinggo, langsung lah kita kena imbasnya gitu kan ya. Dengan ada kita berusaha image Probolinggo tuh yang baik-baik gitu kan. Image Probolinggo itu juga seasik kota yang lain. Kemudian untuk literasinya kita juga berusaha mengembangkan sudut pandang yang positif bahwa Probolinggo itu sudah nggak setertinggal berapa tahun yang lalu. Paling nggak kita berusaha itu ya. Benar. Tahu-tahu seperti ini langsung heboh. Itu di timeline banyak loh, di timeline aku. Dan di tag lagi ke kita gitu ya, tag pokoknya yang kenal, pokoknya yang ini Probolinggo, kenal gak kenal di tag gitu kan, sampean. Benar. Gitu. Oh iya. Belum tahu juga sih kemarin terakhir seperti apa, itu yang aku belum tahu juga karena menyangkut media memang gampang-gampang susah ya. Memang kalau medianya yang minta maaf mungkin juga, nah itu mempertaruhkan nama media jadinya. Agak susah karena kan nanti berarti timnya nggak kompeten dong kayak gitu kan ya. Ya itu. Timnya nggak kompeten. Oh iya, kembali lagi sebelum ke media, ke masalah arsip itu tadi. Kurasa kalau misalkan dia yang di media-media besar atau media-media yang media-media yang dipercaya gitu, mudah untuk mengecek dan melacak. Tapi kan media zaman sekarang kan banyak ragam.
Gitu banyak, kan. apalagi yang orang online ya. Iya, apalagi yang Ya kan? online. Nah, ini kalau menurut pendapat Mami, aku sendiri nggak tahu ya apa ya mikirnya kalau yang cerpen misalkan dia plagiat tapi hanya diterbitin di majalah sekolah gitu. Bisa kan? Memungkinkan kan? Ya, Tapi gimana? oh iya benar. Gimana caranya? Apa namanya biar plagiarisme ini tidak terjadi? Kita berarti harus mikirin sistemnya dulu nih ya kan, untuk data-data karya ini kita nggak pernah tahu loh, apalagi kalau karya-karya sekolah. Karena banyak tulisan anak-anak sekolah itu yang sekarang ini bagus-bagus gitu kan, tidak menutup kemungkinan karya mereka yang masih ijo-ijo ini juga diambil, Iya. dipoles lagi sedikit gitu kan, terus Benar. jadilah dia yang fenomenal tadi. Nah, apa mungkin ya misalkan tapi ini memang harus serentak, bukan serentak apa ya, memang di tiap sekolah atau di tiap komunitas menulis yang mungkin menerbitkan karya bersama, itu kita ngedaftarin gitu nggak sih, kalau selain HB Jasin di mana ya, selain ya, kalau yang cerpen-cerpen kan kita cuma taunya dari Facebook. Iya. Facebooknya Kompas kan. Iya. Ada sebenarnya di bidang literasi ini kearsipan yang lebih ini lagi yang bisa kita akses secara online, mungkin itu bisa cukup membantu. Sejauh ini sih yang aku tahu nggak ada. Kalau misalkan ya yang hanya di koran-koran, terutama koran-koran yang bonafit lah, koran-koran besar. Tapi kalau misalkan koran-koran kecil, aku nggak berani sebut nama ya, karena kan besar kecil, ya pokoknya gitulah. Koran-koran yang apa namanya mungkin indie, koran-koran yang majalah sekolah lah katakanlah seperti itu nggak termuat di sana, tidak terarsipkan di tempat itu. Iya. Gitu. Selain memang mengaktifkan jejaring tim-tim literasi di masing-masing media ataupun masing-masing komunitas menulis, itu memang itu cukup membantunya. Tapi begini, kalau yang kita sudah alami adalah kita cepat menemukan plagiasi. Iya. Ya kan? Usaha itu adalah bagaimana mencegah plagiasi itu timbul. Ya kan? Iya. Tapi aku rasa apa yang sekarang sudah terjadi, kayak misalkan di media ataupun di komunitas menulis sekarang ini kan sudah jauh lebih baik hubungannya. Maksudnya kita bisa saling link satu sama lain. Jadi cepat ketahuan, semakin itu sering kita misalkan ketahuan ini kayak yang kemarin ini kita ketahuan sekali. Ada lagi mungkin yang lain ketahuan. Paling tidak itu bisa menimbulkan efek jera, mungkin ya. Efek jera untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Nah, tidak menutup kemungkinan memang namanya orang berkarya itu ada mirip-miripnya, tapi kan itu berapa persen gitu loh ya. Pengolahan bahasa, ide itu pasti tidak mirip 100%. Benar. Nah, dengan adanya jejaring yang baik, terutama untuk di literasi ini, paling tidak bisa cukup membuat orang-orang yang tadinya berpikir untuk susah ya mau nulis, aku tak bikin aja, ambil aja dari karya orang lain, itu paling tidak mereka mikir berapa kali. Terus kemudian ketegasan untuk secara hukum ya. Yeah. Ketika plagiasi ini sudah mulai muncul, apalagi di media misalkan, jangankan media, kita misalkan mau menggunakan itu secara online tanpa mencantumkan sumbernya dari mana, ya itu kan sudah satu kesalahan gitu. Benar, ya itu sudah tindakan pelanggaran. Nah ini kita perlu tegas di situ, soalnya kadang orang itu mikir aku kan cuman nyomot sedikit, aku kan cuman nyomot ini. Kalaupun tidak tahu ya kita bilang, saya ingat ada kata-kata ini tapi saya lupa sumbernya dari mana, it's fine. Berarti dia mengakui punya. Tapi kalau dia gitu kan. Tapi kalau misalkan dia apalagi sudah dalam bentuk puisi, cerpen, nah itu fatal kalau tidak ada payung hukum. Dan ada nggak yang sudah misalkan gini, menyadari diri kita, karya kita sendiri diambil ke situ atau enggak gitu loh, atau kita biarkan aja gitu kan? Ada yang itu kan kembali lagi memang si pemilik karya itu pengen memperjuangkan ke situ atau tidak, itu sih.
what nextnya itu misalkan yang aku alami, pernah mungkin ya karya aku entah diplagiat secara sadar atau tidak sadar oleh seorang penulis masuk di buku pelajaran ini, buku pelajaran sekolah menengah pertama SMP seperti itu tanpa mencantumkan nukilan cerpen ini milik siapa kayak gitu. Cuman untuk membawanya ke ranah hukum, untuk gimana ya agar ganjarannya ini ya kayak orang kalau itu kan nyuri ya, nyuri ayam sama kayak nyuri sapi agar ada efek jerah itu kan waktu itu aku nggak kepikiran sama sekali maksudnya aku lapor kemana ya wis akhirnya semua let it go by the flow kayak gitu semua akhirnya ya udah selesai dengan sendirinya. Nah, penanganan yang serius terhadap pelanggaran hak cipta, khususnya untuk penulis, itu yang mungkin kurang ya. Iya. Kalau untuk lagu kayaknya sih, untuk lagu mungkin di Indonesia itu masih ada beberapa kasus tuh masih kelihatan ya kan. Oh ini nuntut ini karena karyanya dijiplak ada di media. Benar. Tapi kalau untuk menulis itu masih kurang. Entah apa payung hukum kita kurang jelas atau mungkin ini tidak dianggap sebagai suatu hal yang serius, padahal kekayaan hak cipta itu kan ide orang. Kita mikir loh, kita spend waktu, spend tenaga buat menciptakan sesuatu dan itu berarti tidak dihargai dong kan begitu. Iya. Ini yang PR besar. Jadi bukan cuma sekedar kita ngelis data karya siapa aja yang sudah masuk, siapa saja yang namanya terdaftar jadi seorang penulis, penyair dan novelis dan sebagainya. Tapi kalau terjadi pelanggaran atau undang-undangnya kurasa sudah ada ya untuk pelanggaran hak cipta itu. Ada. Ya belum. Cuman penerapannya. Bener, kita orangnya ini yang secara apa ya namanya ya, secara pribadi, secara mandiri tuh yang kayak atau jangan-jangan secara sosial juga dibilang gini, oh apa ya sih, kok ini aja kok nuntut-nuntut kayak gitu kan? Ada yang bilang itu berlebihan, cuman gitu aja loh. Tapi mereka nggak ngerti proses untuk jadi satu kalimat, jadi satu paragraf itu butuh waktu dan itu butuh tenaga, butuh passion. Tiba-tiba langsung dicomot sama orang, nggak dikenal, terus dia yang dapat nama, lah kok enak gitu. Ada yang mikir, biarlah yang dapat nama dia, ya berarti karya kita diakui. Tapi kan bukan orang jadi nggak tahu, ini kamu loh yang bikin, orang nggak tahu. Oh aku nggak butuh nama, bullshit lah kalau mau bilang nggak butuh nama, iya, emang orang nggak butuh oke lah kamu nggak butuh nama. Tapi misalkan karya itu diambil orang, dia yang dapat untung banyak, terus kamu mau gini-gini aja, mau makan dari, mau makan, pokoknya kamu bisa nulis, enggak lah. Ini masalah apa ya? Hak mentalitas kamu, gitu ya. Kamu, iya. Mentalitas seorang penulis gitu ya. Itu menyangkut mentalitas seorang penulis mungkin juga mendera aku. Kemarin di talk show itu aku sempat ditanya, gimana nih soal PDF yang bajakan-bajakan yang banyak keluar akhir-akhir ini kayak gitu. Aku bilang ketika kemarin itu, aku terus terang belum berada pada tataran penulis yang seperti itu. Yang itu yang baik secara pribadi maupun secara penerbit, karena kan buku bukan hanya menghidupi penulisnya ya, tapi juga menghidupi banyak orang ya. Yang secara pribadi atau secara penerbit belum dirugikan. Aku kalau misalkan karyaku dibajak, aku sih masih sok lah, silakan kan aku masih cari nama gitu. Apakah ini juga mentalitas seorang penulis yang salah nih? Mau kita itu sudah besar ataupun nama kita itu cuma dikenal orang sedikit, itu adalah hak kita loh untuk nuntut, hak kita untuk jangan sampai ide kita itu dicuri orang lain atau diakui orang lain dengan mentah-mentah, apalagi dia yang dapat untung gitu, kok enak banget. Sementara kita itu bikin kayak gini nih, bela-belain nggak tidur, bela-belain bengong depan laptop gitu kan, itu buang-buang waktu, buang-buang makanan dan sebagainya, itu banyak loh. Dari hal yang sedikit aja, tapi kita biarkan itu akan membesar lama-lama. Jadi kembali lagi, kita sadar hak kita.
Iya. Kayak misalkan aku lebih di musik ya, Iya. aku sadar aku gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngaku-ngaku itu bikinan aku ya, aku nggak terima. Aku punya buktinya, aku punya ininya. Kalau misalkan kamu mendapat keuntungan dari apa yang aku buat, ya aku akan tuntut. Iya, iya. Walaupun aku terkenal, aku bukan terkenal atau bukan seniman terkenal. Ini bukan masa lalu udah besar atau lu masih kecil, enggak. Benar. Ini masalah kamu bagaimana mempertahankan hak kamu. Ibarat kata kayak kamu kecolongan, ya kan? Iya. Kamu kecolongan di rumah. Kecolongan sendal lah ya, yang kayak berharga kan kita juga sopo sih sing nyolong sendal iki kan gitu kan ya. Sekarang sandal, besok apa? Kan gitu. Ya. Ibaratnya itu ini mentalitas yang memang harus dipunya siapapun untuk bisa melindungi, apalagi kalau itu adalah suatu karya yang berdasarkan dari pemikiran kita gitu kan. Kekayaan intelektual kita ya. Kekayaan intelektual itu mahal, itu Ya. mahal. Jadi memang harus kita lindungi juga dan memang yang sering aku lihat sih pada prakteknya yaitu tadi kebanyakan karena orang-orang di sekitar kita masih lebay kayak gitu aja lo mau dilaporin ke polisi. Enggak, ini bukan karena lebay atau enggak. Ini biar orang tahu bahwa kalau kamu pengen dikenal orang ya kamu bikin sesuatu. Kamu harus berkarya. Ya, dengan keyakinan dirimu sendiri, kamu boleh terinspirasi sama orang lain, boleh, gitu kan? Di musik aja kan ada aturannya, berapa bar itu baru bisa dibilang sebagai penjiplakan. Nah, selama tidak mencapai bar yang sudah ditentukan itu, terus ya secara keseluruhan musik kamu memang berbeda, ya kenapa enggak gitu? Ya. Orang pasti sedikit kemiripan, karena memang pada dasarnya kalau Gin bilang dulu, ingat aku, Gin Nanjar bilang, ide itu pada dasarnya diberikan ke semua orang. Iya. Tetapi apa yang bisa